Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bu Ade. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu di chapter 10, yaitu Current Liabilities. Nama anggotanya terdiri dari Saya Valerianus Fedrian Hinata dengan NIM 2024-7007. Saya Hifa Ramadhani dengan NIM 2024-720. Saya Naira Hoirunisa dengan NIM 2024-70022. saya Jundi Hikmatul Ahmad dengan NIM 2024-724. Saya Ricky Arden Wijaya, 2024-731. Yang pertama itu ada pengertian apa itu current liability. Jadi current liability itu adalah utang yang diharapkan perusahaan yang akan dibayar dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasional manapun yang lebih lama. Sini ada jenis-jenis current liabilities. Itu yang pertama ada notes payable, yang kedua ada accounts payable, yang ketiga unearned revenue, yang keempat accrued expense yang terdiri dari tax payable, salaries and wages expense, dan juga interest payable. Yang pertama itu ada notes payable, jadi utang yang dibuat secara tertulis sebagai bukti formal kewajiban si perusahaan yang biasanya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek dan disertai kewajiban untuk membayar bunga. Contoh soal notes payable, jadi diketahui pada 1 September 2025 yang Enterprises itu meminjam 100.000 dari bank dengan wesel berbunga sebesar 12% selama 4 bulan, yang dimana akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari. Jadi saat kita mendapatkan wesel tersebut, kita akan mencatat di jurnal itu menerima cash bertambah di debit 100.000 dan juga notes payable kita bertambah di sisi kredit dengan jumlah yang sama yaitu 100.000. Next. Nah, saat kita mempunyai notes payable, kita juga harus di tiap akhir tahun kita tuh harus mengakui beban bunga yang harus dibayarkan. Bunga untuk 4 bulan terakhir itu berakhir tanggal 31 Desember 2025. Jadi cara menghitung suku bunganya itu nilai nominal wesel dikali suku bunga tahunan dikali waktu itu dalam satuan tahun. Jadi 100.000 dikali 12% dikali 4/12 karena 4-nya itu dari September, Oktober, November, Desember itu 4 bulan, jadi 4/12. Dengan jurnalnya itu interest expense di sisi debit 4.000, interest payable di sisi kredit dengan jumlah yang sama yaitu 4.000. Di sini ada contoh jurnal untuk saat jatuh tempo. Jadi jatuh tempo itu 1 Januari 2026, jadi membayar notes payable ditambah dengan bunganya. Jadi 1 Januari 2026 itu kita membayar notes payable beserta bunganya. Notes payable sebesar 100.000 ditambah interest payable di sisi debit juga 4.000 dan kita harus mengeluarkan uangnya itu sebesar 104.000. Jadi di bagian kredit cash-nya itu 104.000. Ya, yang kedua itu kita akan masuk ke value added and sales tax payable. Consumption tax, VAT itu dan sales tax. VAT dikenakan di setiap tahap produksi, beban akhirnya ditanggung konsumen. Sedangkan sales tax itu hanya dikenakan saat penjualan ke konsumen akhir. Contoh soal sales tax-nya itu adalah Kuli Grocery menjual barang dengan nilai 1.200 euro dengan tarif sales tax 8%. Dari jurnalnya itu, karena Kuli Grocery kita sebagai dari sisi Kuli Grocery, jadi kita menerima uang sebesar 1.296 dan kita akui sebagai pendapatan 1.200 dan kita juga mendapatkan tambahan sales tax payable sebesar 96. Next. Untuk contoh soal value added tax, Farms menjual produk seharga 2.000 euro dengan tarif VAT-nya 12%.
jurnalnya yaitu cash 2.240 dan kita akui sebagai revenue 2.000 dan value added taxes payable-nya itu 240. Next. Unearned revenue, yaitu adalah uang yang diterima sebelum jasa atau layanan diberikan. Dicatat sebagai kewajiban karena belum menjadi pendapatan, saat jasa diberikan baru diakui sebagai pendapatan. Next. Contoh soal unearned revenue, yaitu sebuah hotel menerima pembayaran sebesar $9.000 untuk 3 malam penginapan. Buatlah jurnal saat pembayaran diterima dan setelah 1 malam berlalu. Jawabannya yaitu saat pembayaran diterima, kita menerima uang sebesar $9.000 dan kita akui sebagai kewajiban atau utang unearned revenue yaitu 9.000. Setelah sudah 1 malam, kita akui itu sebagai pendapatan. Jadi unearned revenue itu buat kita menguranginya yang tadinya di kredit, untuk menguranginya jadi kita taruh di debit. Jadi unearned revenue-nya itu 3.000 dan yang kita akui sebagai pendapatan itu 3.000. Karena per 1 malam itu nilainya $9.000. Next. Selanjutnya ada salaries and wages. Nah, definisinya itu apa sih? Perusahaan melaporkan sebagai kewajiban lancar sejumlah yang terutang kepada akhir karyawan untuk gaji atau upah pada akhir periode akuntansi sebagai current liability. Nah, selanjutnya itu melaporkan sebagai kewajiban lancar sejumlah item berikut yang terkait dengan kompensasi karyawan. Yang pertama, ada pemotongan gaji, dan kedua ada bonus. Contoh kewajibannya itu jika perusahaan belum membayar gaji yang jatuh tempo di akhir bulan, maka jumlah tersebut harus diakui sebagai kewajiban lancar. Selanjutnya ada payroll deduction atau potongan gaji. Yang pertama itu ada Social Security Tax atau disebut juga pajak jaminan sosial. Itu kategorinya ada misalkan dikenakan pada karyawan dan pemberi kerja, dibayarkan berdasarkan presentasi dari gaji kotor, dan harus dilaporkan sebagai current liability jika belum disetorkan. Yang kedua, ada income tax withholding, yang disebut juga pajak penghasilan yang dipotong. Karakteristiknya itu ada dihitung berdasarkan tabel pajak penghasilan, dipotong dari gaji karyawan yang disetor ke pemerintah, dan jumlah pajak yang dipotong namun belum disetor juga diakui sebagai kewajiban lancar. Selanjutnya itu ada komponen potongan gaji. Yang pertama ada income tax withholding atau pajak penghasilan yang dibayar oleh karyawan. Yang kedua ada social security atau employee yang dibayar oleh karyawan. Yang ketiga ada union dues atau iuran serikat yang dibayar oleh karyawan. Yang terakhir ada social security juga atau employer yang dibayar oleh perusahaan. Selanjutnya ada contoh jurnal potongan gaji karyawan. Dilihat dari soal, diketahui gaji mingguan sebesar 10.000 dan dikenakan pajak jaminan sosial itu sebesar 8%. Pemotongan pajak penghasilan itu sebesar $1.320 dan ada notesnya nih, iuran serikat pekerja sebesar $88. Nah, di sini tuh satu gaji mingguan jatuh tempo pada tanggal 14 Januari. Maka kita tulis jurnal pas tanggal 14 Januari. Yang pertama kita masukin di debitnya itu salaries and wages expense, yaitu sebesar 10.000. Karena gaji mingguannya sebesar 10.000. Nah, selanjutnya kita masukin income tax payable di kredit, yaitu sebesar 1.320. Dapatnya dari soal juga.
Selanjutnya kita masukin di kredit Social Security Tax Payable di kredit sebesar 800. Nah, 800 ini dapat dari 10.000 dikali 8%. Dari gaji mingguan dikali persennya pajak jaminan sosial. Nah, hasilnya dapat 800. Nah, selanjutnya kreditnya itu ada lagi Union Dues Payable sebesar 88 dari soal dan Salaries and Wages Payable selisih dari 10.000 dikurang 1.320 kurang 800 kurang 88. Jadi hasilnya 7792. Nah, setelah kita sudah membuat jurnal potongan gaji karyawan, sekarang kita jurnal pembayaran gaji. Yaitu kita masukin aja yang tadi. Salaries and wages payable yang tadi itu 7.792. Nah, kita bayar. Jadi kita mengeluarkan cash sebesar 7.792 juga. Nah, selain ada jurnal potongan gaji karyawan, ada juga jurnal kewajiban pajak oleh perusahaan. Nah, Kak, jadi tuh di sini tuh kita jadi perusahaan harus wajib bayar pajaknya. Jadi kita tulis payroll tax payable 800 karena kita ngebayar. Terus sama social security tax payable sebesar 800 juga. Selanjutnya itu jurnal pembayaran bonus Januari 2026. Nah, karena kita dapat bonusnya, jadi kita menerima menambah jadi 700. Jadi salaries and wages payable 10.700 pada cash 10.700. Selanjutnya ada current maturities of long-term debt, yaitu perusahaan seringkali memiliki bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun berjalan. Bagian ini diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar atau current liability. Selanjutnya contoh kasusnya pada 1 Januari 2025, Wendy Construction itu menerbitkan utang jangka panjang sebesar 25.000 euro yang berbunga dan jatuh tempo selama 5 tahun. Setiap tanggal 1 Januari mulai tahun 2026, Wendy harus membayar 5.000 euro per tahun. Maka saat menyusun laporan keuangan per 31 Desember 2025, 5.000 euro ini dicatat sebagai kewajiban lancar karena jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan. Sedangkan 20.000 euronya ini dicatat sebagai kewajiban tidak lancar, yaitu non-current. Selanjutnya ada reporting and analyzing current liabilities. Yang pertama itu ketidakpastian dalam pelaporan kewajiban atau reporting uncertainty itu beberapa kewajiban seperti utang wesel, bunga, utang dagang, pajak, dan gaji memiliki kepastian jumlah dan waktu pembayaran. Lalu dalam kasus seperti gugatan hukum bisa muncul kewajiban yang bergantung pada kejadian di masa depan. Ini disebut provisi. Provisi adalah kewajiban dengan ketidakpastian waktu atau jumlah yang bisa dicatat sebagai lancar atau tidak lancar. Selanjutnya ada yang kedua, ketidakpastian dalam pelaporan kewajiban, yaitu reporting. Sama kayak yang tadi, itu contoh provisi umumnya. Yang pertama ada biaya litigasi, yang kedua garansi produk, yang ketiga kerusakan lingkungan. Perbedaan utamanya dari provisi yaitu tidak pasti dan tanpa dokumen formal. Sedangkan kewajiban lain itu pasti ada faktur atau perjanjian resmi. Lalu di sini ada pengakuan provisi, yaitu perusahaan hanya mengakui beban dan kewajiban
provisi jika 3 syarat terpenuhi. Yang pertama, ada kewajiban saat ini akibat peristiwa masa lalu. Lalu yang kedua, kemungkinan besar akan ada pengeluaran sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Yang ketiga, estimasi jumlah kewajiban dapat dilakukan secara andal. Jadi jika salah satu syarat dari ketiga ini nggak terpenuhi, maka tidak ada provisi yang diakui. Lalu ada pelaporan provisi garansi produk, yaitu garansi produk adalah contoh provisi yang harus dicatat oleh perusahaan. Garansi menimbulkan biaya masa depan seperti pergantian atau perbaikan unit rusak. Lalu perusahaan seperti Sony tahu dari pengalaman bahwa produk mereka akan menimbulkan biaya garansi tertentu. Pada prinsip akuntansi, yaitu biaya garansi harus diakui sebagai beban pada periode penjualan, bukan saat perbaikan dilakukan. Hal ini mengikuti prinsip pengakuan beban, yaitu expense recognition principle. Contoh soalnya di sini menjual 10 unit mesin cuci dan pengering yang per unitnya dijual dengan 600 euro. Diperkirakan 5% dari 500 unit itu rusak. Biaya perbaikannya yaitu 30 euro per unit. Total estimasi provisinya yaitu 500 dikali 30 euro, jadi 15 euro. Dari tahun 2025, 300 unit diperbaiki dengan total biaya 24 euro. Makanya di sini warranty expense di debit 24.000, sedangkan repair parts itu 24.000 di kredit. Next. Selanjutnya ada contoh soal reporting of provision, yaitu pada 31 Desember perusahaan mencatat kewajiban garansi yang diperkirakan untuk penjualan lensa tahun 2025 dengan total biaya yang diperkirakan sebesar 24.000 euro, sesuai dengan perhitungan yang ditunjukkan dalam ilustrasi 10.4, yaitu unit sold-nya 10.000 dikali 5%, lalu hasilnya 500 dikali 80 euro, totalnya 40.000 euro dikurang 24.000. Jadi hasilnya warranty liability at Desember 31 2025 itu adalah 16.000 euro. Di sini ada adjustingnya juga, yaitu Denson mencatat biaya garansi total 40.000 euro atas penjualan tahun 2025. Terdiri dari biaya aktual yang telah dikeluarkan yaitu 24.000 euro dan estimasi sisa kewajiban garansinya adalah 16.000 euro. Makanya di sini warranty expense-nya 16.000 di debit dan warranty liability-nya 16.000 di kredit untuk mencatat sisa estimasi biaya dari garansinya. Dan di sini ada contoh jurnal tahun berikutnya, yaitu Januari 2026, yaitu 20 unit rusak diganti dengan biaya rata-rata 80 euro. Jadi 20 dikali 80 euro totalnya 1.600 euro. Makanya di sini warranty liability-nya 1.600 dan repair parts-nya 1.600 untuk mencatat biaya perbaikan 20 unit garansi di tahun 2025. Oke, selanjutnya yaitu reporting of current liabilities. Reporting current liabilities dilaporkan setelah non-current liabilities pada statement of financial position. Yang pertama yaitu perusahaan mencantumkan masing-masing jenis utama dari current liabilities secara terpisah dalam kategori ini. Yang kedua, perusahaan mengungkapkan rincian utang wesel dan informasi penting lainnya tentang item individual tersebut di catatan laporan keuangan. Nah, selanjutnya yaitu banyak perusahaan menunjukkan utang wesel terlebih dahulu dan kemudian utang dagang terlepas dari jumlahnya. Jatuh tempo saat ini dari utang jangka panjang seringkali ditampilkan terakhir di bagian kewajiban lancar. Next. Jadi di sini ada contoh reporting of current liabilities yaitu statement of financial position. Dan di statement of financial position itu terdiri dari notes payable, accounts payable, accrued payable, salaries and wages payable, unearned revenue, income tax payable, warranty liability, long-term debt due within 1 year, dan semuanya ditotalin jadi total current liability. Next. Nah, selanjutnya yaitu analysis of current liability. Liability atau likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dan kebutuhan kas tak terduga, yaitu hubungan antara current asset dan current liabilities penting dalam menganalisis liquidity.
Kita bisa menyatakan hubungan ini sebagai yang pertama jumlah mata uang atau working capital, yang kedua sebagai rasio atau current ratio, yang selanjutnya yaitu kelebihan current asset dibanding current liabilities adalah working capital. Nah, di sini ada contoh cara mencari dari working capital. Yang pertama yaitu current asset dikurang current liabilities sama dengan working capital. Contohnya kayak 20.856 euro dikurang 16.210 euro sama dengan 4.646 euro. Nah, selanjutnya yaitu cara mencari current ratio yaitu current asset dibagi current liabilities sama dengan current ratio. Contohnya 20.856 euro dibagi 16.210 euro yaitu 1,29 banding 1. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kalau kata ataupun ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.